Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih di penghujung akhir tahun 2024 ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga nih di tahun yang baru, tahun 2025, saya doakan semoga bisnis sahabat semakin sukses, semakin maju, dan semakin berkembang. Tetap optimis menjalani tahun yang baru. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah lagi izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin usaha sabun cuci tangan. Nah, seperti apa sih prosesnya, apa saja legalitasnya, dan bagaimana caranya akan kita kupas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih yang punya usaha di bidang sabun cuci tangan, kalian wajib tonton dan simak video ini sampai dengan selesai. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pengantar awal terlebih dahulu sahabat. Sahabat wirausaha, kebutuhan masyarakat terhadap alat dan perlengkapan kesehatan cenderung mengalami peningkatan nih. Apalagi waktu itu di masa pandemi, permintaan terhadap produk-produk ini melonjak dari biasanya. Tak heran nih, kondisi ini menarik pelaku usaha membuka bisnis produksi maupun perdagangan alat dan perlengkapan kesehatan. Nah sahabat, selain memperhatikan proses bisnisnya, bagi sahabat yang tertarik menekuni bisnis ini juga perlu memperhatikan aspek perizinan usahanya. Sebab apa? Sebab ketika sudah mengantongi izin usaha, sahabat wirausaha ini bisa berbisnis dengan lebih tenang tentunya, karena sudah lengkap legalitasnya. Nah, berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2017, definisi alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Contoh nih, alat kesehatan yang umumnya kita temui antara lain termometer, tensimeter, inhaler, nebulizer, dan timbangan badan atau alat pengukur tensi darah, dan lain sebagainya. Nah sahabat, sementara itu perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Contohnya nih, ada hand sanitizer, karbol, sabun cuci piring, sabun cuci tangan, pelembut pakaian, popok bayi, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam perbekalan kesehatan rumah tangga atau kita singkat dengan PKRT sahabat. Nah, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Agar apa? Agar usaha bisa sah secara hukum. Ada kalanya nih, pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan keuntungan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Nah, kenyataannya nih, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima. Mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha sahabat di kemudian hari. Nah, omset bisnis pastinya dapat bertambah nih disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis ini bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya adalah dapat kerjasama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru melalui tender yang dilakukan oleh lembaga swasta ataupun pemerintah. Pebisnis juga bisa mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Kalian pengen kan? Nah, tapi nih sahabat, kalau pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, terdapat beberapa risiko nih yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antara lain nih, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha ilegal. Kenapa? Karena tidak terdaftar di negara. Akibatnya apa? Akibatnya bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, bahkan barang atau aset bisnis bisa disita atau diberi penalti ataupun denda sahabat. Kalian gak mau kan? Nah sahabat, kita masuk ke bisnis sabun cuci nih.
Tangan ini adalah salah satu organ yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Sayangnya nih, bagian tubuh ini juga menjadi media utama penularan kuman, baik dari menyentuh fasilitas umum yang tercemar maupun dari sumber penyakit lainnya, sahabat. Nah, cuci tangan ini menggunakan sabun dan air mengalir adalah langkah sederhana, namun sangat penting untuk memutus mata rantai penularan penyakit. Tidak heran, sabun cuci tangan menjadi produk wajib yang terus dibutuhkan, apalagi nih di tengah meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kesehatan. Waktu itu masyarakat mengalami pandemi COVID, sehingga sabun cuci tangan ini benar-benar booming pada saat itu, dan sampai sekarang masyarakat terbiasa untuk melakukan cuci tangan setelah melakukan aktivitas di luar rumah. Nah sahabat, bisnis sabun cuci tangan memiliki prospek besar karena modal yang relatif kecil dan keuntungan yang menjanjikan. Namun nih, karena melibatkan bahan kimia yang langsung bersentuhan dengan tubuh, izin edar PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga menjadi syarat penting yang harus dipenuhi. Sayangnya nih, prosesnya seringkali dianggap rumit nih, mulai dari memenuhi berbagai standar hingga melalui sistem OSS yang memakan waktu kurang lebih maksimal 14 hari kerja. Nah, semua industri yang berhubungan dengan konsumen membutuhkan izin edar PKRT. Begitu juga nih dengan usaha skala rumah tangga UMKM seperti sabun cuci, baik itu sabun cuci piring, ada parfum laundry, sabun cuci tangan, hand soap, pemutih pakaian, izin edar sampo mobil. Nah, cara mengajukan izin edar PKRT sabun membutuhkan waktu yang lumayan lama, sekitar 14 hari kerja, karena ada beberapa macam standar yang harus dipenuhi untuk diupload di dalam sistem OSS, sahabat. Nah, mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi negara seperti OSS, AHU, atau Kemenkes bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bisnis sahabat itu sah, legal, dan diakui negara. Saat mengurus legalitas, nanti sahabat ini akan pasti diminta membayar PNBP atau pendapatan negara bukan pajak yang langsung masuk ke dalam rekening pajak negara. Nah, di mana masuk ke kas negara, sahabat. Nah, hal ini menandakan bahwa bisnis Anda ini kini dilindungi dan diakui oleh negara, memberikan kepercayaan dan keamanan bagi usaha Anda. Jadi karena kita sudah melakukan pembayaran PNBP, maka bisnis kita terdaftar sah di negara, sahabat. Jadi kita dilindungi. Nah, sebagai pemilik usaha, mendaftarkan bisnis ke dalam sistem resmi negara adalah kewajiban untuk memastikan operasional yang sah dan legal. Selain perlindungan hukum, ada banyak manfaat yang bisa sahabat nikmati. Penting nih untuk sahabat ketahui bahwa legalitas ini memiliki masa berlaku tertentu. Misalnya nih, untuk paten merek kaki itu berlaku selama 10 tahun. Jadi bayar satu kali untuk 10 tahun. Lalu ada izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi teman-teman bayar PNBP satu kali itu berlaku untuk izin edar 5 tahun, sahabat. Jadi sahabat, memastikan bahwa legalitas usaha Anda selalu diperbaharui adalah investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Pasti kalian mau kan bisnisnya berlanjut panjangan sampai anak cucu? Nah, jadi jangan tunda lagi, urus legalitas usaha Anda sekarang dan jadikan bisnis Anda semakin profesional dan semakin terpercaya oleh konsumen, sahabat. Nah sahabat, di dalam dunia bisnis, legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting. Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara nih izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah atau negara untuk memasarkan produk kalian atau layanan kalian. Nah, memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah ini bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM atau bisnis dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa bisnis kalian tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Legalitas usaha dan izin edar dapat melindungi hak-hak bisnis pemilik dan juga konsumen. Nah, izin edar ini memastikan bahwa produk atau lain yang kalian jual, yang kalian tawarkan telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis yang baru tentunya, sahabat. Nah, jenis perizinan untuk usaha sabun cuci tangan. Jika sahabat bertanya-tanya tentang izin apa saja sih yang harus dimiliki pengusaha sabun cuci tangan, kami akan berikan ulasannya. Nah, sahabat, apa saja syaratnya dan bagaimana cara pengurusan izin edar sabun cuci tangan yang perlukan? Lalu jenis-jenisnya apa saja akan kita bahas tuntas di video kita kali ini. Jadi kalian wajib tonton sampai dengan selesai ya. Oke sahabat, yang pertama adalah menetapkan kode KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga.
Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia atau kita singkat dengan KBLI adalah kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis perlu masukkan kode KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sahabat. Di mana kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi, maksud, tujuan, serta kategori usaha. Dan kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga kodenya adalah 20231. Jadi kalian untuk produk sabun cuci tangan ini masuk kode KBLI 20231 ya. Kalian wajib ingat ya, sahabat. Nah, kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk, baik padat, bubuk, ataupun krim, ataupun cair. Industri pembuatan deterjen nih, pembersih rumah tangga lainnya seperti pembersih lantai organik, kertas, gumpalan, kapas, laken, dan sebagainya, sabun atau deterjen, tisu basah, glycerol mentah, pembersih permukaan itu atau pencuci piring, deterjen, preparat pencuci piring, dan bahan pelembut pakaian atau produk lainnya, ini masuk ke kode KBLI 20231, sahabat. Nah, sahabat, ada lagi nih contoh pembersih pengkilap seperti pengharum atau deodoran ruangan, lilin buatan, lilin olahan, pengilap, krim untuk barang dari kulit, pengkilap atau krim untuk kayu, pengkilap kaca dan logam, pasta atau bubuk gosok termasuk kertas, gumpalan, dan lain sebagainya, sahabat. Jadi sahabat, saat memilih kode KBLI 20231 harus memastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang diperjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usaha tidak bisa berjalan di sistem OSS, sahabat. Jadi kalau kalian tadi ada usaha di bidang yang sudah kami sebutkan, maka itu kalian masuk kode KBLI-nya 20231, sahabat. Legalitas selanjutnya adalah NPWP, sahabat, di mana NPWP ini harus diurus oleh kalian. Karena apa? Jika mau mempunyai perlindungan hukum dari produk atau jasa, pemilik bisnis ini bisa mengajukan pendaftaran merek dagang melalui Dirjen Haki, menyesuaikan kategori barang atau jasa yang dimiliki, dan kalian itu wajib punya NPWP, sahabat. Nanti kalau kalian gak bisa bikin NPWP, kami bisa bantu. Silahkan kalian klik link yang ada di bawah nih, atau kalian bisa cek WA yang ada di layar. Kalian nanti akan kami bantu cara membuat NPWP, gimana caranya dan seperti apa solusinya, nanti akan kami selesaikan. Membuat NPWP untuk menjalankan kewajiban pajak. Nah, pajak ini merupakan salah satu kewajiban yang mesti disampaikan oleh warga negara, termasuk di dalamnya owner usaha. Nah, bukti pemilik bisnis telah resmi tercatat sebagai wajib pajak adalah memiliki NPWP, sahabat. Di mana NPWP ini bisa kalian dapatkan langsung ke kantor pajak Pratama di kabupaten atau kota kalian terdekat, atau bisa melalui sistem juga di www.pajak.go.id. Nah, pasti syarat dokumen ketika mau mendaftarkan NPWP pribadi yaitu KTP dan kartu keluarga. Selain itu, jika membuat NPWP dan usaha, perlu menyerahkan surat keterangan atau akta notaris atau akta pendirian dan juga KTP atau NPWP ketua atau direktur. Nah, sahabat perlu ketahui bahwa NPWP itu sebagai identitas saja, teman-teman. Jadi ketika kita nih UMKM belum mencapai omset anggaplah 500 juta, itu tidak akan kena pajak, sahabat. Jadi hanya melaporkan saja. Jadi sahabat gak usah takut, kalian wajib bikin NPWP. Karena apa? Karena banyak sekali manfaatnya, sahabat. Nah, setelah tadi menetapkan kode KBLI, lalu kalian punya NPWP, selanjutnya adalah membuat nomor induk berusaha untuk industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. NIB ini adalah nomor induk berusaha yang merupakan identitas dan bukti kalau nih pemilik bisnis ini sudah terdaftar di lembaga OSS. Nah, kalau sudah memiliki NIB, pemilik usaha ini sudah dapat meneruskan perizinan operasional, dokumen izin komersial, atau izin lainnya termasuk izin edar, tergantung resiko kategori bisnis yang beroperasi. Nah, sahabat, sekarang ini NIB ini sudah berlaku juga menjadi tanda daftar perusahaan atau TDP, angka pengenal impor, hak akses kepabeanan, serta tanda peserta jaminan sosial kesehatan dan juga ketenagakerjaan bagi usaha. Jadi kalian wajib punya NIB nih, senamanya pengusaha. Jadi kalau warga biasa itu punya KTP, kalau kalian ini punya usaha, kalian wajib punya namanya NIB. Jadi selain kalian punya KTP, NPWP, kalian juga wajib punya nama NIB sebagai identitas bahwa kalian memiliki bisnis atau usaha, sahabat. Sekarang ini nomor induk berusaha atau NIB ini sudah berlaku jadi TDP, API, dan juga hak akses pembayaran, teman-teman. Dan NIB ini bisa didapatkan melalui dinas PTSP terdekat ataupun secara online daring di sistem OSS. Di mana syarat pengajuan ini pasti kalian wajib punya namanya profil pemilik bisnis seperti KTP, nama usaha, kemudian modal usaha, NPWP, kode KBLI-nya apa, serta alamat usaha nanti diinput di dalam sistem OSS untuk mendapatkan NIB, sahabat.
Nah, NIB ini jadi diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap, di mana NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Jadi NIB ini adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk legalitas sabun cuci tangan, kalian wajib mendirikan badan usaha atau pribadi nih saat menjalankan bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, di mana pengusaha ini bisa menentukan akan menggunakan badan usaha ataupun atas nama perseorangan dalam menjalankan usahanya. Dua-duanya memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Namun nih, kalau memutuskan menggunakan badan usaha, bisnis yang dijalankan ini menjadi naik kelas karena bisnis akan beroperasi menggunakan nama badan usaha. Dokumen izin, NPWP atau rekening bank juga memakai identitas badan usaha. Transaksi keuangan dilakukan terpisah antara owner dan bisnis. Jadi pengelolaan keuangan bisa jadi lebih jelas antara kekayaan pemilik bisnis dan harta usaha, sahabat. Dan untuk izin edar PKRT sabun cuci tangan ini, kalian wajib badan usaha, teman-teman, minimal PT perorangan. Boleh CV, boleh juga PT notaris. Jadi kalian bisa pilih mau pakai badan usaha yang mana untuk penerbitan izin edar PKRT sabun cuci tangan. Nah, beberapa badan usaha yang bisa digunakan itu PT, CV, kemudian ada PT perorangan. Nah, kalau di mana pemilik bisnis ini memutuskan menjalankan kegiatan bisnis menggunakan atas nama pribadi, maka transaksi keuangan NPWP legalitas yang didapatkan menjadi atas nama pribadi. Aturan emang lebih mudah, proses perizinan biasanya juga lebih sederhana. Namun nih sahabat, untuk izin edar produk sabun cuci tangan atau PKRT, saat ini itu minimal PT perorangan ya sahabat. Dan kami akan jelaskan apa itu PT perorangan. Jadi PT perorangan adalah badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM, sahabat. Jadi ini PT perorangan juga masuk ke badan usaha, teman-teman. Nah, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang nih, melainkan bisa didirikan seorang diri cukup dengan yang disebut namanya PT perorangan. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, di mana sesuai peraturan tersebut PT perorangan ini hanya diperbolehkan untuk didirikan oleh usaha dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Besaran modal untuk bisa mendirikan PT perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu sahabat, Anda juga perlu memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha, sahabat. Jadi nih buat kalian yang nggak bisa atau pengen tahu atau pengen punya PT perorangan, kalian nggak tahu caranya, silahkan kalian chat nomor WA yang ada di layar. Nanti kita akan bantu juga bagaimana cara membuat PT perorangan ya sahabat. Nah, masih menyambung nih dengan poin sebelumnya, karena Anda mendirikan PT perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Nah, sahabat, selain itu, karena PT perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi resiko bisnis di kemudian hari. Nah, manfaatnya banyak sekali, teman-teman. Cukup 1 KTP, tidak ada ketentuan modal dasar, kemudian cukup mengisi pernyataan pendirian PT perorangan, dan yang pastinya jikapun kalian sudah memenuhi target pajak atau kalian sudah memenuhi PKP, itu pajak yang dibayar pastinya lebih murah, sahabat. Legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki untuk produk sabun cuci tangan adalah paten merek haki, sahabat, di mana pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha. Jadi pendaftaran merek ini bertujuan untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beretikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh, ataupun menyesatkan konsumen. Nah, perlu sahabat ketahui apa sih haki? Haki itu adalah hak kekayaan intelektual, merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang nih atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersial, teman-teman. Misalnya haki untuk para UMKM, kreator, inventor, atau perancang atau atas hasil kreasi temuannya, baik secara langsung atau melalui pendaftaran sebagai perlindungan hukum. Dan haki ini berlaku selama 10 tahun ya sahabat. Nah, seberapa penting haki sih? Hak ini sangat penting bagi pelaku usaha karena apa? Memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Dan untuk izin edar PKRT, kalian wajib punya namanya sertifikat haki. Nanti kita bisa bantu juga untuk pendaftaran sertifikat haki seperti apa, teman-teman. Nah, pendaftaran haki merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki lupa diurus itu sama dengan bom waktu. Karena apa?
Merek itu adalah identitas bisnis sobat. Daftar merek adalah pendaftaran identitas sobat yang menjadi pembeda dengan identitas sobat lainnya, di mana kalian akan mendapatkan hak eksklusif merek itu, kemudian mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama. Dan merek ini digunakan sebagai penarik perhatian dan alat ukur branding pembeda dengan produk atau jasa lainnya, sahabat. Nah, buat bisnis pentingan merek dulu atau izin dulu sih? Memulai bisnis tidaklah mudah, sahabat. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya adalah paten merek haki. Jadi ketika memulai bisnis, sahabat perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Namun yang utama dari hal tersebut adalah mendaftarkan izin sah, yaitu hak kekayaan intelektual atau kita sebut dengan paten merek haki. Dan untuk produk PKRT sabun cuci tangan ini, kalian wajib punya namanya sertifikat haki juga, teman-teman. Nah, nanti jika kalian ada yang mau dibantu bagaimana cara mendaftar sertifikat haki, mau dibantu pengecekan nama mereknya apakah sudah terdaftar atau belum, kalian bisa konsultasi kepada kami. Silakan WA di nomor yang ada di layar, teman-teman ya. Nanti kita akan bantu bagaimana tata cara untuk mendaftarkan paten merek hakinya, sahabat. Nah, selanjutnya adalah izin edar PKRT, sahabat, di mana PKRT ini adalah perbekalan kesehatan rumah tangga nanti yang diterbitkan langsung oleh Kemenkes pusat dari sistem, teman-teman. Nah, seperti nama ini, izin edar PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan, CQ Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan juga manfaat. Nah, PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Nah, dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan adanya izin edar PKRT tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja ataupun lingkungan, sahabat. Jadi nanti kalian akan mendapatkan nomor register PKRT-nya, teman-teman. Nah, sahabat, apa saja sih keuntungan memiliki izin edar PKRT? Yang pasti ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut ke seluruh Indonesia. Dan juga memiliki izin edar PKRT ini meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen pastinya akan lebih percaya dengan produk yang dijual oleh perusahaan yang memiliki izin edar PKRT. Dan kemudian kita juga dapat menjual produk ke seluruh Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas pastinya, dan memudahkan kita dalam melakukan promosi nih dan pemasaran produk ke instansi dan ke distributor. Dan dengan memiliki izin edar PKRT ini juga kita dapat menjual produk ke supermarket, toko retail ataupun agen-agen karena kita sudah memiliki izin edar PKRT yang sah dan terdaftar secara negara, sahabat. Nah, perlu sahabat ketahui, ini adalah beberapa kategori produk yang termasuk izin edar PKRT yang wajib punya, teman-teman. Ada kategori tisu dan kapas, sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik, dan pewangi. Nah, masing-masing kategori ini memiliki produknya nih. Misalkan tisu dan kapas ada tisu basah, cotton bud, tisu toilet, kertas wajah. Kalau sabun cuci ada sabun cuci piring, deterjen, kemudian sabun cuci batang, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain. Untuk pembersih ada pembersih peralatan dapur, kaca, mebel, karpet, motor, mobil, kayu, lantai, noda, multiguna, atau sabun cuci tangan. Kemudian ada perawatan bayi dan ibu, suatu produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI. Kalau untuk antiseptik ada antiseptik, disinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, ini masuk ke kategori antiseptik. Untuk pewangi nih, untuk pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon dan pewangi lainnya, ini masuk ke kategori pewangi. Jadi buat sahabat nih, jika kalian nih yang punya produk-produk ada di kategori tersebut, kalian wajib mendaftarkan izin edar PKRT. Dan silahkan kalian infokan juga ke teman kalian yang punya produk-produk tersebut, kalian wajib memiliki izin edar PKRT. Dan apa saja sih syaratnya? Pertama nih, syaratnya yang pasti sudah kami jelaskan, wajib memiliki akun OSS badan usaha. Boleh itu PT biasa, kemudian CV ataupun minimal PT perorangan. Yang kedua, kalian wajib punya desain kemasan produk atau label. Nanti kalau kalian menggunakan jasa kami bikinkan labelnya, teman-teman. Kemudian sertifikat paten merek haki atau bukti tanda daftar paten merek haki. Ini juga nanti kalau kalian belum tahu caranya, kami juga bisa bantu, teman-teman. Kemudian untuk stempel nama PT atau CV ini juga nanti kita kasih free, teman-teman. Kalau kalian bikin PT perorangan di kami akan desainkan stempel PT dan juga untuk kop suratnya. Lalu mengisi formulir spesifikasi produk, di mana formulir ini juga nanti akan kami sediakan, akan kami bikinkan berkas-berkasnya dan juga hasil uji lab produk jadi. Nah, ini juga kalian bisa lakukan uji lab di daerah kalian masing-masing di dinas kesehatan ataupun bisa juga nanti kami bantu. Dan kemudian ada barcode produk juga jika kalian sudah ingin masuk ke retail modern, nanti juga bisa kami bantu. Ini adalah beberapa syarat untuk mendapatkan izin edar PKRT, teman-teman.
Nah sahabat, penggunaan sabun cuci tangan secara teratur merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tangan. Sabun cuci tangan ini dapat berubah bentuk cair atau padat atau batangan dan umumnya mengandung bahan-bahan pembersih seperti deterjen atau bahan alami. Penggunaan sabun cuci tangan yang tepat juga diikuti dengan membilas tangan dengan air yang mengalir dapat membantu menghilangkan kotoran dan mikroorganisme yang berpotensi merugikan. Sabun cuci tangan juga menjadi lebih penting lagi dalam situasi pandemi waktu itu, di mana menjaga kebersihan tangan adalah salah satu langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit waktu itu termasuk COVID-19. Nah sahabat, beberapa nama merek sabun cuci tangan besar nih yang bagus dan bisa dibeli di minimarket nih, kita bisa cek nih, ada Nuvo, Slick, Lifebuoy, Dettol, dan juga Biore. Kalian pengen kan kalau kalian ini punya brand besar seperti yang sudah kami sebutkan. Dan potensi sabun cuci tangan ini sangat besar teman-teman. Kalian bisa masuk ke sekolah, kalian bisa masuk ke hotel, kalian masuk ke supermarket, kemudian kalian bisa masuk juga ke rumah-rumah makan teman-teman. Dan ini ada beberapa contoh produk yang kami tampilkan di layar. Ini produk-produk yang sudah memiliki izin edar PKRT teman-teman. Kalian juga pasti pengen kan punya produk-produk yang kalian itu sudah lengkap izin edarnya. Dan ini juga ada analis legalis teman-teman. Jadi nanti ketika kita sudah mendaftarkan PKRT, kita bisa cek langsung teman-teman, nama produk kita ini sudah terdaftar di Kemenkes teman-teman. Jadi buat kalian yang punya produk tersebut, kalian ingin sah legalitasnya, kalian ingin bisa masuk ke seluruh Indonesia menjangkau pemasarannya, ini nanti bisa dicek secara online. Jadi kita tidak asal mencantumkan kode nomor PKD atau PKRT di dalam kemasan kita. Itu semua nanti ada buktinya teman-teman, ada cara pengecekannya secara sistem dan secara online. Jadi buat kalian yuk yang belum memiliki izin legalitas PKRT, kalian bisa chat kami nih, ada WA-nya. Nanti akan kami bantu bagaimana sih cara melengkapi legalitas izin edar PKRT sahabat. Dan nanti ini muncul sertifikat PKRT yang bisa di-download di dalam sistem OSS teman-teman. Jadi nanti ada nomor Kemenkes RI PKD. Nah ini nama dagang produknya apa, titik-titik sabun cuci tangan, kategori produk, subkategori, jenis produk, bentuk sediaan, kemasannya apa, terlampir, nama produsen dan pabrikan. Jadi teman-teman nanti ini kalian bisa download langsung di dalam sistem OSS ketika kalian sudah mengupload, mengisi berkas dan membayar PNBP di dalam sistem OSS Kemenkes ya teman-teman. Jadi tenang aja teman-teman, PKRT ini berlaku selama 5 tahun. Jadi ketika kalian bayar, itu nanti kalian berlaku untuk 5 tahun untuk bisnis kalian, investasi masa depan. Nah sahabat, kami memiliki solusi legalitas PKRT teman-teman. Kami RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada sahabat. Dimana kita saat ini mengadakan promo PKRT tahun 2025 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi harga spesial promo terbatas teman-teman, dimana all in terima beres teman-teman tanpa ribet. Dari harga 7.500.000 ini menjadi hanya 4 juta saja, sudah termasuk biaya PNBP 2 juta teman-teman. Jadi pasti terbit teman-teman, dimana kami juga sudah bersertified BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UKM. Standar layanan kami full online seluruh Indonesia teman-teman. Layanan 24 jam, kalian silahkan chatting saja, nanti dibalas oleh admin, aman dan resmi. Pembayaran full nanti setelah selesai dan proses hitungan jam nanti kami akan infokan dan kami buatkan tim atau grupnya teman-teman. Nah dimana paket ini nanti teman-teman akan mendapatkan free uji laboratorium, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan pendaftaran PKRT, konsultasi pendaftaran PKRT-nya, pengurusan, kemudian pembayaran PNBP-nya, pemantauan sampai dengan sertifikat izin edar PKRT-nya terbit teman-teman. Nah promo ini terbatas hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Yuk segera teman-teman, silakan chat nomor WA yang ada di layar teman-teman. Nah jika ada yang ditanyakan untuk konsultasi, silakan free gratis teman-teman. Silakan kontak saja, kalian bertanya-tanya dulu kepada kami, nanti akan kami jelaskan. Seperti itu sahabat. Nah sahabat, selain promo PKRT, kita juga memiliki layanan legalitas lainnya teman-teman. Jadi buat kalian nih yang punya usaha bidang lain, kami juga menyediakan layanan untuk pembuatan NIB, kemudian ada NPWP, PIRT, paten merek haki, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT. Semua bisa kita layani secara full online seluruh Indonesia teman-teman. Jadi memudahkan buat kalian nih yang ada di daerah di terpencil atau daerah-daerah pojok atau mungkin daerah desa yang kalian punya bisnis sudah berjalan, kalian belum tahu bagaimana cara ngurus legalitasnya. Kami di sini siap membantu karena semua layanan kami ini full online seluruh Indonesia. Jadi buat kalian nih punya teman-teman yang misalkan bingung cara ngurus legalitasnya, silahkan kalian kasih tahu temennya dan silahkan kalian chatting kepada kami untuk konsultasinya gratis teman-teman. Nah sebagai penutup teman-teman, kita akan memberikan beberapa quote semangat ya teman-teman. Yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That is why it called the present.
kura-kura bijak dari film Kung Fu Panda nih. Ini tentang kemarin, besok, dan hari ini sahabat. Kemarin itu sudah jadi sejarah, besok masih jadi tanda tanya, dan hari ini yang dijalani. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil akumulasi perbuatan kemarin. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah hasil akumulasi perbuatan hari ini. Hukumnya seperti itu sahabat. Semua pasti pernah terfikir, andai waktu bisa diulang, ada hal-hal yang rasanya mau diubah. Sesuatu yang mau diubah itu seringkali adalah hal yang disesali. Kadang sampai membuat sesak di dada, terus jadi pikiran, dan membuat berat untuk melangkah. Jangan jadikan masa lalu itu sebagai beban yang melekat dan menenggelamkan Anda ke kubangan penyesalan. Semua orang itu pernah punya masa lalu yang tidak sempurna, yang hidupnya terlihat indah dan selalu betul itu hanya karena mereka cukup baik menyembunyikan hal-hal yang tidak baik itu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari masa lalu, meski adalah sebuah kesalahan, kegagalan, ataupun kebodohan. Itu semua tidak sepenuhnya jelek kalau dilihat dari perspektif pembelajaran. Setidaknya jadi dapat ilmu, pengalaman, bagaimana sih cara melakukannya secara lebih baik lagi ke depannya. Jadi tahu nih apa yang tidak bisa jalan, jadi paham dampak dari melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadikan masa lalu sebagai sekolah kedua yang memberikan pelajaran dan tambahan yang tidak diajarkan di sekolah formal oleh guru-guru sahabat. Kalau masa lalu itu ternyata memalukan, semua juga punya masa lalu memalukan. Tapi sebagian orang cukup pintar, tidak mau terbelenggu pada masa lalu itu. Mereka tahu hidup orang tidak cuma tentang mikirin dan ingat masalah kita saja, jadi semua pasti akan berlalu sahabat. Selanjutnya yang seringkali juga jadi pikiran adalah masa depan, sebab ada ketidakpastian di atasnya. Banyak yang penuh kekhawatiran di atas masa depan, apakah akan jadi baik, jadi buruk, atau jadi seperti apa. Masa depan bisa baik tapi juga bisa kejam dan sadis sekaligus, tergantung bagaimana orang datang padanya. Masa depan menuntut orang untuk membawa persiapan dan rancangan ke hadapannya. Walau belum tentu semua itu bisa diterapkan dan sempurna untuk dijalani, tapi masa depan tetap lebih menghargai mereka yang ada usaha daripada yang tangan kosong datang begitu saja. Kalau konsepnya usaha dapat sesuatu, tidak usaha tidak dapat apa-apa, itulah hukum seadil-adilnya. Ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan orang, padahal ini pertanyaan yang bagus, yang kalau ditanyakan lalu ditemukan jawabannya dan dipakai, bisnisnya ini akan bagus bahkan hingga 10 tahun ke depan. Pertanyaan itu adalah, apa yang tidak akan berubah trennya bahkan hingga 10 tahun nanti? Sederhana sih, tapi sangat fundamental pertanyaan ini. Setiap industri pasti berbeda-beda jawaban, tapi semua jawaban itu ada satu kesamaan, yaitu sama-sama adalah kebutuhan dasar suatu pasar. Maksudnya gimana? Kita coba cek. Ketika bicara kebutuhan, dia akan ada untuk waktu yang lama. Mau kondisi apapun, perilaku pasar tetap tidak berubah. Kalau Anda mau coba jawab pertanyaan di atas nih, pasti jawaban tidak mudah berubah dan tidak tergantung oleh kondisi dan situasi. Contoh hal yang tidak akan berubah bahkan hingga 10 tahun ke depan. Contoh 1, mau dapat produk dengan harga terbaik, mau pengiriman dengan waktu tercepat, ketahanan produk yang baik, layanan purna jual yang handal, kemudahan pembayaran, privasi dan kerahasiaan yang kuat, keamanan yang terpercaya, dan kemudahan akses. Ini adalah yang tidak akan berubah hingga 10 tahun ke depan. Tahun depan sampai bertahun-tahun ke depan, orang akan tetap mencari hal-hal yang sudah disebutkan. Bisnis yang dibangun di sekitar hal ini akan selalu dicari dan tidak akan berhenti dicari. Lain nih dengan bisnis yang dibangun di atas tren yang pendek. Kalau si pebisnis model bisnisnya bukan pemain tren singkat, dia mesti sensitif dengan arah pasar. Andai sudah terasa akan turun, mesti cepat keluar. Contoh nih, tren yang tidak panjang dan seringkali musiman. Contohnya kemasan yang tidak biasa, tren warna tahunan, gimmick marketing, bergantung pada konten viral, ikut-ikutan produk pesaing, atau bisnis karena FOMO. Bisnis yang dibangun di atas saat itu seperti ini, pasarnya pasti cenderung pendek. Begitu tren usai, pasar bubar. Nah, penyebab bisnis baru bertumbangan salah satunya karena mereka nggak sadar sedang masuk ke industri dengan tren pendek. Dari luar terlihat bagus padahal rapuh. Orang-orang yang terjun ke pasar seperti ini masuk bukan karena mereka menemukan pasar yang untuk dilayani, tetapi lebih karena takut ketinggalan pesta. Mereka lihat orang untung, mau ikut kebagian. Akibatnya apa? Seringkali mereka telat masuk, telat keluar. Titik puncak sudah lewat, dia baru masuk. Pasar udah kosong, dia baru keluar. Nah sahabat, itu sedikit motivasi dari kami. Semoga bisa menambah semangat kalian. Semoga bisa memberikan insight dan motivasi untuk kalian berbisnis lebih maju lagi. Dan sahabat, kesimpulannya apa? Legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis produk sabun cuci. Ini ada kode KBLI, kemudian NIB, NPWP, sertifikat plat merek haki, badan usaha PT, CV atau PT perorangan, izin edar PKRT, dan juga barcode produk. Jadi buat kalian nih yang ingin dibantu untuk penerbitan izin edar PKRT dan legalitas lainnya, kalian silakan chat kepada nomor WA admin yang ada di layar ataupun bisa cek di link deskripsi video. Jadi akan kami bantu
untuk konsultasi gratis, silakan kalian konsultasikan terlebih dahulu kepada tim admin kami dan nanti akan kami balas serta bantu kalian. Nah, sahabat, itu saja dapat saya sampaikan di video kita kali ini. Semoga usaha bisnis teman-teman semakin maju, semakin berkembang, dan pastinya teman-teman untuk produk sabun cuci tangan ini sudah sesuai yang kami sebutkan, ini produk jangka panjang teman-teman. Jadi jika kalian ingin membangun brand, saatnya ini untuk kalian lebih maju di tahun yang akan mendatang teman-teman. Dan ini layanan-layanan kami bisa kalian pilih, kalian konsultasikan kepada kami. Itu saja teman-teman, terima kasih atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Temanmu selalu setia, bisnis muda tidak